Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ramadhani dengan NIM 90501231145 kelas D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang analisis pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Langsung saja, materi pertama, perekonomian sederhana atau dua sektor. Dalam ekonomi Islam, dua sektor utama adalah rumah tangga dan perusahaan. Rumah tangga menerima pendapatan dari perusahaan sebagai imbalan atas faktor produksi, kemudian membelanjakannya untuk konsumsi. Tidak ada peran pemerintah atau perdagangan luar negeri. Konsep keseimbangan pendapatan nasional tercapai saat pendapatan Y sama dengan konsumsi C tambah investasi I dalam konteks yang sesuai syariah. Materi kedua yaitu fungsi tabungan dan fungsi investasi. Tabungan S dalam Islam mendorong pengelolaan keuangan yang bijak dan menghindari israf atau pemborosan. Investasi I diarahkan pada sektor real dan dilarang mengandung riba, gharar, atau maisir. Keseimbangan tercapai saat S sama dengan I. Investasi halal menjadi faktor utama pertumbuhan dalam sistem ekonomi Islam. Materi ketiga yaitu perekonomian tiga sektor. Dengan kebijakan fiskal, pemerintahan mulai berperang melalui pengeluaran G dan pajak T. Dalam ekonomi Islam, pajak bisa digantikan atau dilengkapi dengan zakat, infak, dan sedekah sebagai alat distribusi kekayaan dan penyimbang pendapatan. Kebijakan fiskal Islam menekankan keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan. Materi keempat, perekonomian terbuka, 4 sektor. Model ini mencakup sektor luar negeri dengan ekspor X dan impor M. Keseimbangan pendapatan nasional Y kurang C tambah I tambah G tambah X sama dengan M. Dalam ekonomi Islam, perdagangan luar negeri harus bebas dari unsur haram dan mempromosikan keadilan serta kerjasama antar negara muslim. Materi selanjutnya, perekonomian terbuka dalam sistem ekonomi Islam. Sistem ini mengintegrasikan sektor rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri dengan prinsip-prinsip syariah. Zakat, infak, dan wakaf menjadi instrumen penting redistribusi. Yang kedua, transaksi lintas negara harus memenuhi prinsip halal dan adil. Yang ketiga, keseimbangan ekonomi diperbolehkan bukan hanya dari sisi angka, tapi juga dari nilai moral dan keadilan sosial. Baik, terima kasih.